Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurdeis, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Di dalam surga terdapat sungai yang bernama Sungai Kausar, yaitu sungai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon poinnya terbuat dari intan dan yakut. Di dalam surga juga terdapat Sungai Kafur, Sungai Tasnim, Sungai Salsabil, Sungai Rahikul Mahtum, dan di belakang sungai-sungai ini terdapat sungai-sungai lain yang tidak terhitung jumlahnya. Diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pada malam aku dijalankan Isra ke langit, telah diperlihatkan kepadaku seluruh surga, maka aku melihat 4 sungai. Yang pertama sungai dari air yang tidak berubah warnanya, kedua sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, dan ketiga sungai dari arak, dan yang keempat sungai dari madu yang sangat bening. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari komer yang lezat rasanya bagi orang yang meminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang bersih dan jernih. Quran Surat Muhammad ayat 15. Maka aku tanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, dari manakah datangnya sungai-sungai ini, dan kemana mengalirnya? Maka malaikat Jibril menjawab, sungai itu mengalir ke Telaga Kausar, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Maka tanyakanlah kepada Allah agar Allah memberitahu dan memperlihatkan kepadamu. Maka berdoalah Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah seorang malaikat kepada beliau dan memberi salam, seraya berkata, wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Maka aku pejamkan mataku, lalu ia berkata, bukalah kedua matamu, maka aku buka kedua mataku, tiba-tiba aku berada di bawah pohon, dan aku melihat kubah dari intan putih yang memiliki pintu-pintu dari yakut hijau, dan kunci-kuncinya dari emas merah. Andai kata semua makhluk yang ada di dunia baik jin atau manusia berhenti di atas kubah itu, sungguh mereka hanya seperti burung yang hinggap di atas gunung. Maka aku melihat 4 sungai itu mengalir dari kubah itu. Ketika aku ingin kembali, malaikat tadi berkata kepadaku, kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah itu? Aku menjawab, bagaimana aku bisa memasukinya, sedangkan pintu-pintunya tertutup. Dia berkata, bukalah dia. Aku bertanya, bagaimana aku harus membukanya? Lalu dia berkata, kuncinya berada di tanganmu. Aku berkata, apa kuncinya? Dia menjawab, yaitu lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Maka terbukalah pintu itu, lalu aku masuk ke dalamnya. Maka aku melihat sungai-sungai itu mengalir dari 4 tiang kubah. Ketika aku hendak keluar, maka malaikat itu berkata kepadaku, apakah engkau telah melihat dan mengetahuinya? Aku menjawab, ya. Malaikat itu berkata kepadaku, lihatlah sekali lagi. Ketika aku melihatnya, maka tertulis di atas 4 kubah tersebut lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Aku melihat sungai air itu keluar dari huruf mimnya lafaz Bismi. Sungai susu keluar dari huruf H-nya lafaz Allah, sungai arak atau komer keluar dari mimnya lafaz Rohman, dan sungai madu keluar dari mimnya lafaz Rohim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, barang siapa yang mengingatku dengan nama ini dari golongan umatmu, dengan hati tulus, ikhlas lafaz Bismillahirrohmanirrohim, maka aku beri dia minum dari 4 sungai ini. Kemudian Allah memberi minum kepada ahli-ahli surga itu dengan air surga pada hari Sabtu, memberi minum dengan madu surga pada hari Ahad, memberi minum dengan susu surga pada hari Senin, dan memberi minum dengan arak pada hari Selasa. Di saat mereka minum, mabuklah mereka lalu terbanglah ahli surga itu selama 1000 tahun hingga mereka berhenti pada suatu gunung yang besar, yang terbuat dari kasturi yang harum semerbak baunya, dan sungai Salsabil mengalir di bawahnya. Maka minumlah mereka pada sungai itu tepat pada hari Rabu. Kemudian terbanglah mereka selama 1000 tahun, hingga berhenti pada suatu istana yang indah, di dalamnya terdapat ranjang-ranjang yang tinggi,
dan beberapa gelas yang sudah disediakan sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Maka duduklah setiap orang dari mereka di atas ranjang, lalu datanglah pada mereka minuman Zanzabil, kemudian mereka meminumnya tepat pada hari Kamis. Setelah itu mereka dihujani oleh awan yang putih selama 1000 tahun, sehingga mereka sampai ke tempat duduknya orang yang benar. Pada hari itu, tepat pada hari Jumat, mereka duduk di atas hidangan yang kekal abadi, dan turunlah pada mereka minuman Rahikul Mahtum, yang ditutupi dengan misik. Kemudian mereka membuka tutup tersebut dan mereka meminumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itulah orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan maksiat.